Pemirsa, podcast kali ini akan membahas tentang mengapa Indobilco menolak dilakukan eksekusi pada Hotel Sultan. Karena ada beberapa hal yang tentunya belum selesai. Nah, kali ini kita akan membahas bersama Prof. Musni. Selamat sore. Kemudian Pak Jaja, kuasa hukum Indobilco. Selamat sore, Assalamualaikum. Kita akan membahas, saya awali dari Pak Musni. Pak Musni, kali ini kita akan membahas mengenai penolakan eksekusi dari sisi ganti rugi. Bagaimana sebagai pakar sosiolog Pak Musni melihat? Terima kasih. Saya Musni Umar, sosiolog dan juga koordinator Aliansi Gerakan Menegakkan Keadilan. Kita berbicara tentang keadilan. Keadilan itu merupakan inti yang sangat fundamental dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, kita melihat adanya upaya untuk merampas hotel ini, untuk mengeksekusi hotel ini. Padahal dalam SEMA itu ya, surat edaran Mahkamah Agung, itu nggak boleh ada eksekusi kecuali sudah ada ganti rugi tanah dan bangunan hotel itu sendiri. Kemudian ada pelepasan hak. Dua-duanya ini nggak ada. Tiba-tiba orang mau datang ambil aja hotel ini dengan alasan bahwa tanah ini milik negara. Nah, terus bagaimana menyikapi masalah ini? Saya sebagai sosiolog dan juga koordinator Aliansi Gerakan Keadilan, terpaksa kita melakukan perlawanan, Pak. Kenapa kita harus melakukan perlawanan? Karena ketidakadilan ini tidak akan pernah tegak kalau rakyat diam aja. Rakyat itu membebek saja, ikut saja apa yang diinginkan oleh penguasa. Nah, kita akan mengerahkan massa sebanyak-banyaknya untuk melawan. Tapi kita berharap ini nggak ada eksekusi. Kenapa? Karena perusahaan ini adalah perusahaan pribumi yang sudah berkiprah, sudah mengabdi untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Dia menjadi pembayar pajak terbesar. Dia melakukan pelatihan para karyawannya, juga berkiprah dalam membangun sumber daya manusia seperti yang sudah kita lakukan. Jadi hal-hal inilah yang menjadi alasan kita mengapa kita harus dukung, mengapa kita harus pertahankan, mengapa kita harus membela dengan sedaya dan upaya. Kita berharap Presiden Prabowo itu turun tangan untuk melindungi PT Indobilco, melindungi Ponco Sutowo sebagai pemilik sah dari Hotel Sultan ini, dan tentu miliknya kaum pribumi yang sekarang ini termarginalisasi dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Itu barangkali respon saya. Sekedar mengingatkan kembali pemirsa bahwa 1 April lalu tokoh-tokoh nasional menandatangani petisi kehadiran Hotel Sultan. Di situ hadir mantan Wakil Presiden 2 periode Pak Yusuf Kalla, mantan Ketua MA Bagirmanan, dan mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Samsudin. Nah, ini kalau kita flashback ke belakang, ini dukungan tokoh-tokoh ini menurut Pak Musni kira-kira apa karena betul-betul terjadi ketidakadilan atau bagaimana? Ya, tidak mungkin mereka ini sebagai tokoh turun gunung kalau ada perasaan ya baik-baik saja negeri ini. Tapi mereka merasakan ada ketidakadilan sejak di zaman Orde Baru yang berlanjut di zaman sekarang, terutama di masa Jokowi ini. Hotel ini betul-betul harus diambil oleh negara, sampai harus mengerahkan ratusan aparat dan kemudian dipagari, tidak boleh lagi orang masuk di hotel ini, dan hotel ini harus diambil oleh negara. Nah, itulah yang kita lawan sekarang ini. Jadi sekali lagi perlawanan rakyat itu jangan dianggap sepele, Pak. Karena yang berkuasa itu menjadi penguasa karena rakyat. Jadi rakyat itu harus dilindungi sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 45, melindungi. Pengusaha pribumi mutlak dilindungi. Karena mereka adalah pemilik sejati negeri ini, Pak. Yang berjuang untuk mereka siapa? Kan kaum pribumi, Pak. Masa mereka diambil bisnisnya, dilecehkan begitu saja, gitu ya. Jadi kalau melihat tadi pernyataan Pak Musni kan bahwa hotel ini sebetulnya sudah mau dimatikan pelan-pelan. Iya, betul. Dengan cara di portal hanya 1 pintu. Iya. Itu kan sebetulnya bisnisnya mau dimatikan gitu. Betul. Prof, ya. Nah, ke Pak Jaja sebagai kuasa hukum, bagaimana Pak Jaja menganalisa kasus ini dilihat dari pasal-pasal hukum yang sudah diperjuangkan soal ganti rugi?
Baik, terima kasih. Selamat sore pemirsa. Baik, kita mulai dengan posisi dasar hukum ya. Karena posisi kami kuasa hukum, maka disitulah kita perjelas bahwa yang selama ini dipergunakan atau didasarkan oleh Seknek dan GBK terkait merasa berhak atas Hotel Sultan, kawasan Hotel Sultan ini adalah putusan perdata tahun 276 tahun 2011. Itu putusan PK. Nah, justru kalau hemat kami dari sisi hukum, ketika kemudian putusan itu dijadikan dasar, itu tidak hanya berlaku untuk Seknek, tetapi juga berlaku otomatis untuk PT Indobilco. Apa putusan itu? Jadi perkaranya itu dulu terkait dengan keabsahan perpanjangan HGB, Bang, tahun 2003. Itu yang kami gugat dari perkara tingkat pengadilan negeri Jakarta Selatan sampai kasasi. Kita menang dengan dinyatakan bahwa perpanjangan HGB 2627 atas nama PT Indobilco itu dinyatakan sah, dan kemudian dinyatakan tidak sahnya HPL nomor 16989 tentang HPL nomor 1 Gelora. Tapi kemudian di TKPK putusannya menolak gugatan kami tentang keabsahan itu, tetapi juga tidak dibatalkan. Putusan HGB 26227 itu sekalipun oleh pihak Seknek diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, hakim menolak rekonvensi dari Seknek itu. Jadi yang muncul dalam putusan 276 itu adalah menyatakan sahnya SKHPL Gelora atas nama Mensesnek CQ PP GBK. Nah, dengan kemudian munculnya putusan pengadilan yang sudah selesai tahun 2011 itu yang menyatakan sahnya SKHPL, maka sesungguhnya dengan dinyatakannya SKHPL itu menjadi dasar kepada PT Indobilco untuk menuntut mekanisme atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang HPL. Jadi ketika dinyatakan sahnya SK HPL nomor 1 Gelora atau SK Menteri ATR BPN, zaman itu masih BPN 16989, itu ada 11 persyaratan dalam surat keputusan pemberian HPL kepada Seknek itu. Dan yang terkait dengan HGB dan hak pakai itu ada di poin 2, 6, dan 7. Apa itu? Nah, yang selama ini diminta atau dikedepankan oleh Seknek hanya poin 6 juga, yaitu bukan menerima bahwa HGB hak pakai akan masuk menjadi HPL ketika berakhirnya hak. Tetapi kemudian itu cuma salah satu syarat. Ada lagi di poin 2 dan di poin 7. Apa itu poin 2? Bahwa terhadap hak HGB dan hak pakai yang nanti berakhir kemudian masuk menjadi HPL, itu ada syaratnya di poin 2, yaitu penerima HPL menerima pelepasan hak dari pemilik HGB dan hak pakai. Nah, mekanisme itu sampai sekarang tidak pernah dilakukan, tidak pernah dilaksanakan. PT Indobilco sampai hari ini belum pernah melepaskan hak atas HGB 2627 kepada negara untuk kepentingan Seknek dan BPGBK. Jadi mekanisme pelepasan hak yang diwajibkan oleh surat keputusan tentang pemberian HPL sendiri sampai hari ini belum terjadi. Nah, pelepasan hak itu hanya bisa terjadi apabila poin 7-nya berikutnya menyusul terjadi adanya ganti rugi, karena di dalam diktum ke-7 itu berbunyi bahwa terhadap poin 7 itu kurang lebih begini bunyinya, bahwa bidang-bidang tanah yang pada saat ini masih digarap oleh penduduk ataupun yang belum diselesaikan ganti rugi ataupun yang belum diselesaikan ganti ruginya dan termasuk dalam lokasi tanah yang dimohon hak pengelolaan menjadi kewajiban penerima hak untuk menyelesaikannya. Jadi pelepasan hak itu langsung beririsan, langsung berkaitan dengan ganti kerugian. Makanya setelah apabila dua poin kedua dan ketujuh itu terpenuhi, barulah poin ke-6 itu menyebutkan masuk secara otomatis kepada HPL jika sudah dipenuhinya
poin 2 dan poin 6. Nah disinilah sebetulnya yang menjadi persoalan. Karena kenapa? Karena di putusan 208 tahun 2025 kemarin itu hanya memerintahkan PT Indobilco mengosongkan atau menyerahkan kawasan Hotel Sultan, baik tanah beserta bangunannya. Nanti kita urai lagi apakah tanahnya saja atau bangunannya harus jelas ini. Nah, kenapa kemudian ini menjadi masalah? Karena pengadilan hanya memerintahkan pengosongan atau penyerahan dari Indobilco ke Seknek. Tidak ada satupun putusan pengadilan terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa HGB 2627 Gelora atau yang kita kenal dengan kawasan Hotel Sultan dan Residen ini adalah milik atau aset Seknek atau sebagai barang milik negara. Itu tidak ada satupun bunyi amar putusan dari pengadilan-pengadilan terdahulu itu. Karena putusan serta-merta itu tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dijatuhkan kalau tidak ada putusan yang menyatakan terlebih dahulu tentang kepemilikan atas tanah. Itu syaratnya menurut yang saya pahami dari SEMA 2 tahun 2000 itu ada putusan terdahulu yang menyatakan status kepemilikan misalnya milik si X. Itu sudah dinyatakan dalam putusan itu. Tetapi kemudian barangnya itu dikuasai oleh si Y. Nah, dalam putusan terdahulu tidak ada perintah penyerahan atau pengosongan. Maka kemudian berlakulah SEMA 2 2000 itu untuk melakukan gugatan terkait dengan serta-merta. Si pemilik yang sudah dinyatakan sebagai miliknya atas tanah atau bangunan yang dimaksud dalam perkara itu boleh mengajukan gugatan yang sifatnya serta-merta hanya untuk perintah pengosongan atau penyerahan. Nah, dalam perkara ini, di perkara putusan 208 itu hanya perintah pengosongan atau penyerahan, tetapi tidak ada putusan terdahulu yang menyatakan bahwa kawasan Hotel Sultan atau HGB 2627 ini adalah milik Seknek atau aset pemerintah. Hingga kemudian akibatnya adalah kita kembali ke putusan 276 itu. Di perkara 276 tahun 2011 jelas bahwa SKHPL Gelora itu sudah dinyatakan sah. Ketika sudah dinyatakan sah, maka berlaku kewajiban atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak pemilik HPL. Nah, yang jadi masalah sampai hari ini, penyerahan sudah minta dilakukan oleh pengadilan yang menjadi hak mereka misalnya, tapi kewajiban dia di poin diktum kedua menerima pelepasan hak tidak pernah terjadi. PT Indobilco tidak pernah melepaskan hak pun demikian dengan pembayaran ganti rugi yang diperintahkan dalam SKHPL itu sendiri tidak ada juga, tidak terjadi juga di poin ketujuhnya itu. Hingga kemudian bagaimana mungkin suatu objek yang tidak dinyatakan sebagai milik negara atau milik Seknek bisa diserahkan tanpa mekanisme pelepasan hak dan ganti rugi dari pemiliknya. Inilah ketidakadilan data yang terjadi di negeri Betul. ini. Maka patut kita duga atau diduga keras hakim-hakim yang memutus itu sudah diintervensi. Ini diduga keras. Dan inilah yang terjadi di negeri ini yang kita harus lawan dengan kekuatan rakyat. Begitu. Baik, Kak, udah. Kita terus tutup karena kita kan habis itu bahasan lagi apa lagi?